Jangan imam udah berdiri, udah ngelanjut lagi masih nonggeng keneh baik. Nah ada yang gitu tuh. Baik dalam sujud tilawah maupun di luar sujud tilawah, seyogianya kalau imam sudah bangun, jangan nonggeng terus Kang Suhli. Habis Pak Ustadz. Kan kata Nabi juga di sujud terakhir atau di sujud itu paling dekat seorang hamba kepada Allah ketika sujud. Sujud mana saja lebih-lebih sujud yang terakhir katanya. Maka dia amalkan di rakaat pertama imam sudah Bismillahirrahmanirrahim sudah baca surat lagi, sudah baca Fatihah lagi. Orang masih nonggeng kene baik. Masih belum tuntas permintaannya. Banyak benar yang dimintanya gitu. Nah, kalau sedang berjamaah mah nggak boleh seperti itu. Karena namanya berjamaah harus ngikuti gerakan imam. Jadi artinya para jamaah ya berkaitan dengan sujud tilawah ini. Nah bisa saja kita ngehnya imam sujud. Pas imam sedang sujud boleh kita turun. Sekarang bagaimana? Nah sekarang kemungkinan nih. Begitu sedang sujud imam. Sujud udah kaget kita pun turun. Begitu kita turun imam bangun. Bisa saja terjadi. Mana kaget-kaget Pak Yusron sujud. Begitu turun baru nyampe lutut. Kan sujud itu sunahnya apa dulu? Ayo. Kalau dalam kajian yang dulu di rukun sholat yang ke-7 sujud. Apa sunahnya ketika sujud? Lutut ya. Jangan kepala dulu. Bahkan kalau enggak tertib makruh hukumnya. Pertama lutut, kedua dua telapak tangan, ketiga baru jedid. Jedid lagi apa? Jidad, kening. Bahasa Betawinya apa jidad itu? Sama. Jidad itu kening. Tarang ke bahasa Suhli mah. Tarang suhnya, tarangnya. Nah gitu. Begitu lutut kita udah nyampai ya. Imam bangun. Lanjutkan jangan. Jangan kata jangan dilanjutkan. Tapi tunggu. Jangan mendahului imam bangunnya lagi. Tunggu aja. Mungkin mohon maaf lagi nih ya. Supaya gampang. Begitu kita sedang. Lupa saya mainnya. Begitu kita sedang. Ternyata orang sujud. Keturunan kita. Baru begini. Imam berdiri. Nah udah kita gini aja udah. Jangan berdiri duluan jangan. Nah nanti ngikutin imam. Itu kalau terjadi. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya. Jadi kemungkinan terjadi di dalam pelaksanaan ibadah sholat, apakah di lingkungan kita sendiri atau barangkali di lingkungan tempat lain, jangan sampai kita bengong karena enggak paham tentang sujud tilawah ini. Nah gitu. Kemudian yang berikutnya faida rafa qabla sujudihi rafa ma'ahu wa la yasjudu. Nah, makanya tadi saya tebok saja tadi. Faida rafa qabla sujudihi, maka apabila belum sampai kepada sujud, qabla sujudihi si makmum tadi, rafa ma'ahu wa la yasjudu. Nah, belum sampai sujud imam udah bangun. Nah, maka di sini dikatakan wala yasjudu, jangan dilanjutkan sujudnya. Berarti rafa ma'ahu, bangunlah kita bersama si imam. Tapi jangan ngomong, nggak jadi gua. Jangan. Kalau ngomong nggak jadi gua ya batal. Wa yusanu li imami bisirriyati takhiru sujudi ila firogihi. Wa yusanu, dan disunahkan lil imami bisirriyati takhiru sujudi ila firogihi, bagi si imam dalam sholat sirriyah. Tadi sholat jahriyah ya. Sekarang dalam sholat sirriyah. Yang termasuk sholat sirriyah, sholat apa-apa saja. Zuhur dan asar. Nah, istilah-istilah fikih ya, mudah-mudahan kita enggak asing ya. Sholat jahriyah, naonnya sholat jahriyah. Sholat sirriyah, naonnya sholat sirriyah. Sekarang udah tahu kita. Jangan sampai kita malu Kang Suhli. Enggak tahu sholat sirriyah, enggak sholat jahriyah gitu. Nah,
Jadi di dalam sholat sirriyah mah takhiru sujudi ila pirogihi. Maka katanya membelakangkan sujud tilawah hingga selesai sholatnya. Itu disunahkan. Jadi tidak seketika katanya enggak. Bal buhisan nudbu takhirhi fil jahriyati aidon fi jawami'il idom. Tianau yukhallitu alal ma'mumin. Bahkan dalam Jawasimi'ul idom ada bahasa kesunahan pembelakangan seperti itu pada sholat jahriyah. Demikianlah karena imam dapat membingungkan para makmum. Jadi di sholat sirriyah mah katanya bukan seketika tapi di akhir saja. Ini ada lagi berarti kalau sholat duhur, sholat asar, karena imam kita tidak tahu imam di mana baca ayat sajdahnya, kan nggak tahu kita. Nah ini makanya agak hati-hati ini. Kalau sholat duhur atau asar ternyata umpamanya imam baca ayat sajdah lalu imam mau sujud, tidak seketika, sunahnya di akhir saja katanya nanti. Di mana sujud terakhir tambahnya. Nah ini pun bisa tanda tanya, sujud apa ini imam? Oh ternyata sujud tilawah. Karena dia membaca ayat sajdah. Kenapa kita ikut sujud? Karena kita ngikutin imam. Jadi husnudzon saja. Kalau banyak ada imam sholat asar atau sholat duhur tambahan sujud, berarti itu pasti sujud tilawah. Bukan sujud yang ngelindur. Ya, yang pelangak-pelongok. Bukan sujud yang tambahan. Tapi makhluk ini jarang terjadi yang seperti ini. Jarang terjadi. Kita utamakan sajalah sujud tilawah ini di kala sholat jahriyah. Walau qara'aha ayataha paroka bi an balagha aqalla ruku'in summa badalau sujud lam yajuj li fawati mahalihi. Apabila membaca ayat sajdah lalu ruku', walau qara'aha ayataha paroka maka ruku' wa an bi an balagha aqalla ruku' summa badalau sujud. Kemudian di pertengahan ruku' misalnya ya, dia diganti itu rukunya jadi sujud, lam yajud bi fawatil mahali, maka sujud itu tidak sah karena tidak tepatnya meletakkan cara bersujud. Maksudnya begini, pada jamaah, apabila si makmum atau si imam atau si makmum atau siapa saja ini apabila membaca ayat sajdah lalu ruku, artinya enggak niat saya sujud tilawah. Ruku saja, nyampai pertengahan ruku, mau ruku tadi ya. Nah, setelah agak membungkuk, hati berubah. Itu dia sajdah. Ketika turun dia niati pun arep ruku, begitu mau nyampai pas ruku, ingat ayat saja, lalu sujud. Nggak boleh begitu. Nah kata dianggap itu tidak boleh. Lam yajuj lipawati mahalihi. Karena itu tidak tepat peletakannya. Sebab innamal a'malu biniat. Niat awal Pak Yusron adalah mau ruku saja, enggak ngamalkan sujud tilawah, enggak. Mau ruku saja. Tahu-tahu begitu mau ruku, pas ruku dilanjutkan ke sujud tilawah gitu. Itu tidak sah, tidak boleh seperti itu, tidak tepat katanya. Sebab niat awal pun turun bergerak itu mau ruku, ujung-ujung sujud tilawah. Nah, itu dianggap tidak tepat. Sekarang walau hawali sujudi, turun untuk sujud, palama balagwa hadar ruku, nyampailah kepada ukuran ruku, soropahu lahu lam yakfi anhu. Nah, sebaliknya sekarang adalah dia turun niatnya untuk sujud. Kalau tadi turun niat untuk ruku, dilanjutkan sujud tilawah. Sekarang sebaliknya, dia hawanya turunnya tadi di sujud sampai ke ukuran ruku. Mau sujud tilawah, enggak sujud tilawah, gitu. Tujuannya untuk sujud, palama balagha hadar ruku, sarafahu lahu lam yakfi bihi. Nah, lalu batasan lalu digunakan untuk ruku, juga ini tidak sah. Tidak sah. Niat awal mau sujud tilawah.
Begitu datang ke ukuran ruku, orasito. Enggak jadi sujud tilawahnya. Dilanjutkan dengan ruku. Jadi merubah niat. Niat sujud dijadikan ruku. Kalau yang pertama tadi, niat ruku dilanjutkan sujud. Kedua-duanya enggak sah. Apa batal sholatnya? Satu kaul mengatakan batal, satu kaul mengatakan tidak. Kalaupun kita sholat sendirian, apalagi berjamaah. Terakhir para jamaah. Wa furuduha li ghairi musallin, dan rukunnya fardunya sujud tilawah li ghairi musallin, selain untuk orang di luar salat. Nah, ya di luar salat. Jadi fardunya sujud tilawah untuk orang di luar salat. Di luar salat nih, kayak sedang baca Quran tadinya. Nah, apa rukunnya, fardunya? Pertama, niyatu sujud tilawah, niat sujud tilawah. Begitu kita sedang baca Quran, wasjud waqtarib. Nah, sajdah. Nah, kita niat untuk sujud tilawah. Berarti berkemaslah diri kita. Kalau tadi belum menghadap kiblatlah kita. Enggak usah tergopoh-gopoh amat. Nah, jadi pertama tuh niat sujud tilawah. Wa takbiru taharum, dan kedua takbiratul ihram. Begitu wasjud wa qatarib sedang baca Quran begini, robah dulu kita sujud tilawah. Nah, yang kedua Allahu Akbar. Tidak perlu, enggak perlu berdiri. Sambil duduk aja, enggak berdiri. Nah, kalau mau berdiri juga boleh, tapi enggak berdiri pun enggak apa-apa. Kayak kita kan sholat kan, yang wajib berdiri kan sholat 5 waktu, lewat fardu. Sholat sunnah tidak diwajibkan untuk berdiri, walaupun bisa berdiri. Apalagi tidak bisa. Sholat sunnah mah boleh. Misalnya rawatib udah capek doang, hanya capek doang Pak Yusron. Seletih rasanya ini, baru pulang dari Jakarta nengok anak nih. Pas gitu mau sholat sunnah nih, tapi tidak sholat sunnah rawatib sayang. Nah sholatlah Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar. Sami Allah mana bila Allah dan seterusnya. 2 rakaat misalnya. Nah di sini katanya fardunya atau rukunnya untuk sujud tilawah di luar sholat. Pertama niat, dan kedua takbiratul ihram. Wa sujudun kasujudi sholat. Kemudian yang ketiga sujud seperti layaknya sujud sholat, tapi merotan sekali sujudnya. Yang keempat salamun, mengucapkan salam. Jadi ringkasnya sedang baca Quran ya. Wahum la yastakbirun atau wal asol. Ayat saja. Kita lihat tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar bangun. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu di luar sholat. Kalau dalam sholat mah enggak ada salam. Nah, ikut aja. Kalau di luar sholat tadi seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir wa yaqulu fiha nadban sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Ini sebagian ada yang mengatakan di dalam sujud tilawah atau sujud apa saja, sujud syukur juga, maka sunnah mengucapkan doanya atau ya doanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqas samahu wa sawarahu wa saqas samahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Taharrumul qiraatu biqadai sujudi faqat fi sholati aw waqtin makruhin. Haram membaca Al-Quran hanya dengan maksud untuk sujud tilawah. Haram alias tidak boleh. Saya membaca alif lam mim sajdah niat untuk sujud tilawah. Haram, tidak boleh. Kalau niat untuk itu baca Quran. Ketemu ayat sajdah, sujudlah kita. Jangan sengaja cari-cari ayat-ayat saja. Oh surat anu ayat saja. Saya baca surat itu. Kenapa? Mau sujud tilawah. Enggak boleh. Kalau menyengajakan gitu. Niatkan begitu. Baik dalam sholat ataupun pada waktu makruhnya. Tidak boleh. Makanya ketika kita mau membaca as-sajdah tadi. Umpamanya di Jumat pagi, Jumat subuh. Makanya tidak boleh diumumkan itu. Saudara-saudara, saya ini mau subuh ini mau baca alif lam mim sajdah, nanti kita sujud tilawah, nggak boleh, dimakruhkan gitu kan, tidak boleh. Haram arti di mana hukumnya dimakruhkan. Kalau